Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Dalam video ini kami akan menyampaikan hasil review salah satu jurnal tentang industri otomotif untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kimia membran. Oke, baik. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Agustina Lonika Auni, Maria Elfrida Hoar, Maria Gaudensiana Funan, Maria Rovina Nabu, dan Sumiati Lamen. Oke, baik, sedikit gambaran mengenai industri otomotif. Industri otomotif merupakan salah satu industri yang bergerak dalam merancang, mengembangkan, memproduksi, dan juga memasarkan kendaraan bermotor di dunia. Nah, pada tahun 2007, lebih dari 73 juta unit kendaraan bermotor, termasuk mobil dan kendaraan komersial, diproduksi ke seluruh dunia. Oke, baik, waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri. Jurnal rujukan yang kami pakai yaitu A Short Review on Speak Biset Direct Methanol Fuel Cell or DMFC for Automotive Power Systems, atau ulasan singkat tentang DMFC, sel bahan bakar metanol langsung berbasis PEEK untuk sistem tenaga otomotif. Langsung saja latar belakang. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk inovasi produk dan layanan baru merupakan elemen penting dari ekonomi pengetahuan. Oleh karena itu, berbagi dan bertukar pikiran antar institusi dapat menghasilkan terobosan baru untuk produksi produk modern. Evolusi ekonomi dengan mengembangkan sektor teknologi yang kompetitif dan inovatif yang dapat bersaing dengan pesaing global dan dengan demikian mencapai status negara industri. Tujuan utama dari tinjauan ini adalah untuk menjelaskan produksi DMFC berbasis PEEK untuk sistem tenaga otomotif menggantikan bensin dan solar yang digunakan dalam bahan bakar mobil yang saat ini dikomersialkan. Yang berikut adalah metode. Untuk gambar 1 menunjukkan desain DMFC berbasis PEEK, dan gambar kedua menunjukkan pengoperasian sistem DMFC. Pada penelitian ini, DMFC merupakan salah satu dari beberapa jenis sel bahan bakar yang menggunakan membran penukar proton atau proton exchange membran sebagai penghubung antara reaksi di katoda dan anoda. Membran ini menggunakan metanol sebagai sumber energi. Sistem dapat dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu tumpukan DMFC, sistem DMFC, dan alternator DCAC. Inti dari tumpukan DMFC adalah membran berbasis SPEEK internal yang telah terbukti melalui analisis skala lab yang memiliki kinerja lebih baik daripada membran Nafion yang tersedia secara komersial. Yang berikut adalah gambar 3. Untuk gambar 3 yaitu ringkasan DMFC berbasis SPEEK. Di sini teman-teman bisa lihat pada gambarnya bahwa baterai memberikan daya untuk pompa dan blower, yang kemudian pompa bahan bakar diumpankan dari tangki ke tumpukan sisi anoda, dan udara diumpankan menggunakan blower ke sisi katoda dari tumpukan DMFC. Lalu reaksi elektrokimia antara larutan metanol dan udara akan menghasilkan elektron bebas yang dapat digunakan untuk melakukan kerja listrik. Kelebihan bahan bakar dari tumpukan akan mengalir kembali ke tangki, dan listrik yang dihasilkan sistem DMFC akan mengisi ulang baterai tumpukan. Yang berikut adalah persamaan
reaksi yang terjadi pada katoda dan sisi anoda DMFC. Di sisi anoda, metanol dan air diinjeksikan ke dalam batch reaksi dengan kecepatan konstan. Tumbukan dengan katalis membantu terjadi reaksi konversi metanol secara katalitik menjadi proton, CO2, dan elektron. Gas CO2 dikeluarkan dari sistem, sementara proton bergerak menyeberangi membran menuju katoda, yang kemudian bereaksi dengan oksigen menghasilkan air. Tumpukan elektron di anoda menghasilkan beda potensial yang memaksa elektron dari reaksi konversi tersebut mengalir dalam sebuah sirkuit arus yang dipakai sebagai arus searah oleh peralatan elektronik, kemudian sampai di katoda sehingga menyempurnakan reaksi pembentukan molekul air. Jadi, reaksi dari keseluruhan yang dihasilkan dari bahan bakar ini adalah air dan gas CO2 dalam jumlah yang kecil. Yang berikut adalah gambar keempat. Gambar keempat merupakan bagan alir pembuatan produk. Dan di sini teman-teman bisa lihat pada kotak bahan baku produk diformulasikan, kemudian dilakukan pengecoran membran nanokomposit, lalu dilakukan pengeringan membran, kemudian persiapan MEA, dan dilakukan pengujian kinerja, lalu prototipe produk, dan dilakukan perakitan komponen dan kontrol kualitas, kemudian mengemas dan didistributorkan. Berikut kita masuk pada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu pada gambar 5 seperti yang terlihat pada slide. Nah, gambar 5 ini sendiri merupakan gambar dari desain plat grafit dengan sisi anoda pada gambar bagian atas dan sisi katoda pada gambar bagian bawah. Nah, fabrikasi plat grafit dengan kekuatan mekanik yang sangat baik dan ketahanan tinggi terhadap bahan kimia, dan juga plat grafit ini memiliki konduktivitas tinggi yang diambil dari para pemasok. Nah, plat grafik yang dihasilkan ini sendiri digunakan untuk pemotongan dan penggilingan seperti yang terlihat pada desain pada gambar 5. Nah, alur untuk sisi anoda dan katoda dibuat untuk memungkinkan pasokan reaktan seperti metanol dan udara yang cukup dan seragam ke situs aktif MEA dan mengangkut senyawa produk samping atau karbon dioksida dan air dari sistem. Selanjutnya, kita masuk pada bagian 4.1, yaitu DMFC market size atau ukuran pasar dari bahan bakar metanol langsung. Saat ini, sebagian besar produk DMFC atau Direct Methanol Fuel Cell masih dalam pengembangan atau dibayar oleh pasar, yaitu perusahaan Orja Fuel Cell dan SFC Energy. Orja Fuel Cell ini adalah sebuah perusahaan energi yang mendesain, memproduksi, dan mengkomersilkan bahan bakar metanol langsung untuk aplikasi dalam industri logistik, otomotif, dan infrastruktur pelayanan kesehatan. Perusahaan Orja Fuel Cell ini berbasis di California. Perusahaan ini mengembangkan solusi untuk pembangkit dan distribusi listrik off-grid dan stasioner. Produk dari energi SFC disebut sebagai sel bahan bakar EVOY. Produk-produk ini dapat digunakan di karavan. Nah, karavan itu adalah sebuah kendaraan mirip seperti tempat tinggal beroda. Ada kalet adalah villa di pegunungan, dan di atas kapal untuk mengisi ulang baterai secara otomatis dan tersedia untuk digunakan kapan saja di saat-saat mendesak.
Berikut kesimpulan. Pengembangan direct methanol fuel cell atau sel bahan bakar dari metanol membawa konsumen ke era hemat daya teknologi baru dan mengubah sumber bahan bakar konvensional berbasis fosil menjadi sel bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, DMFC juga memiliki kinerja daya yang lebih tinggi, konsumsi bahan bakar lebih lama, dan hasil emisi CO2. Fokus utama dalam tinjauan ini adalah untuk menghitung detail membran sel bahan bakar yang diformulasikan dengan kapasitas mengubah metanol encer menjadi muatan elektron yang menyediakan listrik untuk aplikasi. Sesuai dengan kemampuannya, tujuannya adalah untuk mengganti bahan bakar berbasis karbon saat ini menjadi membran sel bahan bakar yang ramah lingkungan dan memastikan negeri kita bebas dari polusi lebih lanjut serta kontaminasi dari penggunaan jangka panjang dari pembakaran bahan bakar fosil.